Sebagai recap dari non-deductible expenses adalah sebagai berikutnya. Recap ini rangkumannya ya. Apa-apa saja karena poinnya sangat banyak, dibuatlah tabel ini ya. Yang pertama ini ya, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT ya, yang nggak boleh dikurangkan adalah sebagai berikut ini ya. Yang terkait dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh ya. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi kepada pemegang polis, kemudian pembagian SHU, usaha koperasi itu non-deductible. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham sekutu anggota, maka dia non-deductible. Biaya perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada kepentingan pribadi pemegang saham atau keluarganya, dia juga non-deductible, nggak boleh dikurangkan. Kemudian untuk pembentukan cadangan secara umum dia juga non-deductible, tapi ada pengecualian-pengecualiannya. Apa saja itu? Yaitu pembentukan atau pemukaan dana cadangan berupa piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Dia boleh dibiayakan. Kemudian cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, dia juga boleh dikurangkan. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk LPS boleh dikurangkan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan juga boleh dibiayakan. Yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan boleh dibiayakan. Yang keenam, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri sesuai dengan PMK, dia juga boleh dikurangkan. Kalau untuk usaha lainnya, maka dia tidak boleh dikurangkan, non-deductible. Artinya hanya 6 jenis usaha ini yang dibolehkan untuk membentuk atau memupuk dana cadangan. Kenapa itu diperbolehkan? Kenapa dana cadangan untuk yang ke-6 ini diperbolehkan? Karena perusahaan itu mencoba untuk membagi resikonya sepanjang sepanjang dia berusaha. Setiap tahunnya, setiap periodenya, dia berusaha untuk membagi resikonya. Jika misalnya katakanlah usaha pertambangan ini, ya misalnya usaha pertambangan itu ada biaya reklamasi dan reklamasi itu dilakukan di akhir masa penambangan itu. Katakanlah penambangan batu baranya udah habis, ya kan? Sementara lahannya nanti biasanya rusak, maka harus diperbaiki lahannya itu sehingga bisa dikatakanlah menjadi bisa ditanami, ya, ditanam dengan pohon-pohonan. Nah, itu masuk dari bagian reklamasi. Kalau misalnya tidak dianggarkan setiap tahun, tiba-tiba di akhir masa hidupnya suatu perusahaan yang mengelola tambang batubara misalnya itu ya, dia akan cenderung ogah untuk membayar nilai yang besar untuk reklamasi di akhir sekaligus gitu ya. Bebannya akan sangat berat. Makanya perlu katakanlah dicicil di awal. Nah, jadi pembentukan cadangan itu kayak pencicilan gitu loh, penyisihan cadangan. Berarti ada kayak dia menyisihkan sedikit demi sedikit nanti akan dikeluarkan di akhir yang nanti menjadi biaya. Nah, demikian juga kalau misalnya yang di perbankan ya. Di perbankan itu ada risiko namanya NPL, non-performing loan gitu ya. Artinya ada pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah di mana dia nasabahnya tidak bayar atau gagal bayar. Maka risiko-risiko ini perlu dimitigasi. Nah, di dalam perbankan itu mitigasinya itu berupa cadangan piutang tak tertagih di sisi kanan. Nah, ini NPL-nya kan non performing loan-nya kan tentu dia ada kalkulasi sendiri sekian persen kan pasti ada gitu. Kemudian rekap yang ketiga, yang keempatnya, ya ini yang A, B, C, D.
yang D ya. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Ya, itu non deductible. Kemudian jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan, maka dia deductible. Yang E, masalah penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Secara umum, natura atau kenikmatan itu non-deductible. Kecuali nih. Pertama, penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, itu boleh dikurangkan. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu, yang diatur dengan PMK ini ya, boleh dikurangkan. Penggantian imbalan natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pekerjaan, yang diatur dengan PMK, itu juga boleh dikurangkan. Nah, itu berupa apa? Yaitu pakaian, peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, natura kenikmatan antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya. Boleh dikurangkan. Terus, pemberian makanan minuman kepada kru, kapal atau pesawat dalam perjalanan juga boleh dikurangkan. Yang F, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang punya hubungan istimewa, sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat 3 Undang-Undang PPH ya, itu kalau yang melebihi kewajaran nggak boleh dikurangkan atau non-deductible. Kalau sudah wajar ya berarti nggak ada isu di sana kalau sudah wajar. Ini hanya yang melebihi kewajaran saja. Yang G, harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, warisan. Nah itu nggak boleh dibiayakan. Tetapi kalau misalnya sumbangan penanggulangan bencana alam nasional, penelitian pengembangan, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, ini boleh dibiayakan. Ini terkait dengan pasal 6 nih ya, pasal 6 ayat 1 ya. Kemudian zakat ya atau sumbangan wajib keagamaan itu yaitu boleh menjadi pengurang. Cuman mekanismenya adalah melalui SPT induknya gitu ya. Kemudian pajak penghasilan nggak boleh dibiayakan. Terus biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya juga nggak boleh dibiayakan. Kemudian yang ke J ayat 10, gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan firma perseroan komanditer yang modalnya tidak terbikat saham juga nggak boleh dibiayakan. Kemudian yang K 11 ini ada beberapa macam ya. Sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang di bidang perpajakan itu nggak boleh dibiayakan juga. Terus untuk pengeluaran 3M ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, tidak boleh dibiayakan, tidak boleh. Bunga pembelian saham yang atas dividennya bukan objek pajak, ya. Yang atas dividennya bukan objek pajak juga non-deductible. Kemudian pengeluaran untuk 3M yang dikenakan pajak secara final ya, itu juga non-deductible. Jadi untuk BOP atau final non-deductible. Kemudian biaya pencucian gedung yang disewakan itu non-deductible. Nah, ini mungkin yang bisa dijelaskan mengenai pasal 9 ayat 1 ya, Undang-Undang PPH mengenai biaya non-deductible. Semoga bisa dipahami. Dan please yang bagian yang tabel ini, yang dari A sampai K ini dihafalkan supaya bisa nyantol gitu. Jadi kalau misalnya ada soal langsung bisa menjawabnya. Atau minimal dibaca berulang-ulang kali yang akhirnya bisa masuk sendiri atau hafal dengan sendirinya.